Bab 66 Kesedihan Adelia. Pagi yang begitu menyenangkan setelah beberapa bulan dipenuhi air mata. Kini senyum bahagia seakan tidak mau pergi dari wajahnya. Ziana kembali menatap sarapan pagi yang sudah ia siapkan di atas meja makan. Hanya menu sederhana. Karena memang ia belum sempat berbelanja untuk kebutuhan mereka di rumah baru ini. Yana menatap penampilannya sebentar. Setelan kantor yang begitu pas di tubuhnya. Terlihat begitu cantik. Entah bagaimana cara Alvaras menyiapkan semuanya sebaik ini. Yang pasti ucapan penuh syukur tak pernah lupa ia gumamkan di dalam hati. Karena Allah sudah memberinya laki-laki sebaik Alvaras. Senyum manis masih terlihat di bibirnya. Ia lantas membawa langkah kakinya menuju kamar tempat suaminya berada. Setelah memasuki kamar, lelaki yang ia tinggal masih terlelap di atas ranjang sudah tidak lagi berada di sana. Hanya suara gemercik air yang terdengar jelas dari dalam kamar mandi. Ziana melangkah mendekati ranjang, lalu menarik bed cover yang sudah tidak berbentuk karena habis digunakan semalaman, dan berniat menggantinya dengan yang baru. Ah, dasar otak mesum, rutuknya pada diri sendiri. Saat kegiatan panas mereka semalam kembali menghiasi otaknya. "Kamu mau kerja?" tanya Alvaras dari ambang pintu yang sudah terbuka. Lelaki itu menatap heran tubuh istrinya yang sudah terlihat rapi dan menggoda pagi ini. Ah, sial, sesuatu di bawah sana kembali membuatnya tidak nyaman. Ini bukan pertama kalinya ia melihat Yana berpakaian seperti ini. Selama beberapa bulan di kantor, penampilan Yana memang seperti ini. Tapi mengapa pagi ini begitu mengganggu? Ingin rasanya ia kembali menggulung istrinya di dalam bed cover yang sudah tidak berbentuk itu. Yana menghentikan kegiatannya, lalu menoleh pada tubuh kekar yang hanya terbalut handuk putih milik Alvaras. Dan itu berhasil membuat pipinya semakin memerah. Ia segera mengalihkan tatapannya, lalu mengangguk mengiyakan pertanyaan dari suaminya. Setelah melepaskan kain tebal berwarna putih dari ranjang, ia melangkah masuk menuju ruang ganti untuk menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya serta mengambil bed cover baru dari dalam sana. "Kita masih punya waktu 4 hari lagi sayang," ujar Alvaras ikut melangkah masuk ke dalam ruang ganti. "Aku tidak akan lama kok di kantor. Kamu di rumah aja. Ada sesuatu yang penting yang harus aku selesaikan," ujar Yana. Ia memilih pakaian rumahan yang akan dikenakan oleh Alvaras, lalu melangkah menuju lemari penyimpanan selimut dan lain sebagainya. "Al!" teriak Yana saat tubuhnya sudah terduduk di atas meja yang ada di dalam ruang ganti. "Al, sudah dong. Semalam kan udah. Aku harus pergi, kasihan Vivi menunggu," sambungnya masih dengan nada memelas. Namun, tangan nakal suaminya seakan tidak peduli dengan rengekannya itu, dan justru semakin jahil. Beberapa kancing kemeja berhasil terlepas, menampakkan kulit mulus berbalut kain berenda, dan semakin membuat Alvaras tidak bisa menahan diri. "Sayang," Yana kembali merengek saat bibir suaminya sudah mulai menelusuri tubuh bagian depan miliknya. Alvaras melepaskan istrinya setelah berhasil meninggalkan jejak keunguan di sana. "Jangan pakai baju yang seperti ini di kantor," perintahnya. Yana menatap heran laki-laki yang masih memeluk pinggangnya erat. "Terus aku pakai baju yang seperti apa? Gak mungkin kan aku pakai lingerie ke kantor," ujar Yana tidak terima. Suaminya mulai menerapkan peraturan aneh, dan itu membuat kepalanya pusing. "Tunggu sini sebentar. Ingat jangan kemana-mana," perintah Alvaras tanpa memperdulikan kalimat protes dari istrinya. Ia melangkah keluar dari ruang ganti, menuju ranjang. "Mia, tolong temui Vivi, dan selesaikan permasalahan yang harus membuat istriku keluar rumah hari ini," perintahnya pada seseorang yang sudah terhubung di ponselnya. Setelah mendapatkan jawaban iya dari sekretarisnya, Alvaras kembali melangkah masuk ke dalam ruang ganti. Alvaras berdecak kesal saat melihat istrinya sudah turun dari atas meja, dan sedang bersiap melangkah keluar dari ruang ganti sambil memeluk kain tebal berwarna abu-abu. "Siningga," ujar Alvaras kesal. Yana masih memeluk bed cover dan menjauh mengelilingi meja yang ada di dalam ruangan itu. "Sudah dong sayang. Kamu nggak capek apa?" pinta Yana masih terus melangkah menjauh dari Alvaras. Alvaras melangkah menuju pintu ruang ganti, lalu menutupnya.
Ia berdiri di depan pintu itu menunggu istrinya datang mendekat dengan sendirinya. Sayangkan semalam sudah. Kita harus sarapan dulu. Kamu nggak lapar? Rengek Yana. Ia masih memeluk bed cover sambil menjaga jarak dari Alvaras. Aku mau sarapannya kamu, jawab Alvaras acuh. Yana melotot tajam. Nggak mempan. Sudah ku bilang. Setelah menikah, aku pemimpin dan kamu harus patuh, ujar Alvaras. Kamu menipuku ya, tuduh Yana. Alvaras tertawa lucu. Menipu yang enak. Dan kamu juga suka kan? Ayo sini sebelum kamu kelaparan, ujarnya sambil memeluk dadanya yang terbuka. Gila ya, mesum banget sih pagi-pagi, kesal Yana. Alvaras melipat tangannya di dada. Ia yakin sebentar lagi istrinya pasti akan mengalah dan dia yang akan memenangkan peperangan pagi ini. Sayang, Yana melangkah perlahan. Masih dengan jurus membujuk agar dirinya bisa keluar dari ruangan ini dengan pakaian lengkap tanpa kurang sehelai pun. Alvaras masih bergeming, disertai senyum licik di bibirnya. Kancing kemeja yang melekat di tubuh Yana, jatuh berhamburan di atas lantai. Tubuhnya sudah kembali terduduk di atas meja, dengan rok selutut yang sudah tidak berbentuk lagi. Sayang kita belum sarapan. Yana masih mencoba mencari peruntungan. Makanan bisa menunggu. Aku nggak bisa. Salah sendiri kamu terlihat menggoda, jawab Alvaras. Tangan dan bibirnya sama-sama bekerja dengan baik. Yana tidak lagi berusaha membuat aktivitas panas ini berhenti. Karena itu sangatlah percuma. Jangan lama-lama, ucapnya memperingati. Sensei yang selalu saja tidak mampu ia tolak, mulai terasa. Dan ia memilih untuk menikmatinya. Alvaras tidak mengindahkan. Ia hanya terus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Menikmati tubuh yang sudah membuatnya candu. Sesuka hatinya di dalam ruang ganti. Asteris. Bedrobe putih masih membungkus di tubuh Yana dan handuk kecil berwarna putih, membalut rambut panjangnya. Ia berdiri sambil berkacak pinggang, dan menatap tajam Alvaras yang sedang merapikan ranjang mereka. Itu masih kusut. Tujuk Yana pada sudut ranjang yang menurutnya tidak rapi. Aku nggak bisa melakukannya sayang, bujuk Alvaras. Bodoh amat, cepat pasangkan dengan rapi, perintah Yana masih dengan wajah kesal. Jatah malam ini sudah kamu ambil ya. Tubuhku mau remuk ini. Sebentar lagi aku pasti akan terkena osteoporosis. Omelnya masih dengan wajah kesal. Makanya jangan godain aku terus, jawab Alvaras setelah berhasil merapikan tempat tidur yang sudah ia acak-acak semalam. Mata kamu aja yang nakal, jelalatan. Awas aja nakal juga sama wanita lain. Yana melangkah menuju ruang ganti. Kepalanya menggeleng tidak percaya saat melihat setelan kerjanya sudah berserakan di atas lantai. Ia melangkah keluar dari ruang ganti. Ada apa lagi? Tanya Alvaras frustasi. Beresin itu, perintah Yana. Itu apa? Alvaras melangkah mendekati istrinya. Lalu menggaruk tengkuknya saat melihat pakaian kerja yang tadi melekat di tubuh Yana sudah berhamburan di atas lantai. Jangan mau enaknya aja kamu. Beresin sampai rapi, ujar Yana. Lalu kembali melangkah menuju lemari pakaian untuk mengambil pakaian ganti untuknya. Adelia berdiri di depan cermin besar yang ada di dalam kamarnya. Perang dingin antara dirinya dan sang papa masih belum reda. Padahal waktu sudah seminggu berlalu. Jika Ray benar-benar serius denganmu, harusnya dia menikahimu lebih dulu. Dan kalian bisa meniti karir kalian bersama di sana. Bukannya malah pergi sendiri dan memintamu menunggu. Kalimat yang membuat ia terdiam seminggu yang lalu kembali terngiang. Apa benar selama ini Ray tidak serius dengannya? Adelia kembali membaca setiap pesan teks yang masuk ke alam ponselnya. Beberapa email juga ia baca dengan seksama. Dan kalimat penuh permohonan agar dia menunggu tertulis dengan jelas di sana. Ia kembali meletakkan ponsel pintarnya itu di atas meja, tanpa memiliki niat untuk membalas pesan-pesan itu. Biarlah. Biar Ray tahu jika dirinya marah. Hingga akhirnya, satu nomor baru terlihat di layar ponsel. Setelah sebulan. Ini pertama kalinya Ray menghubunginya melalui sambungan telepon. Kenapa pesan aku gak kamu balas Del? Suara seseorang yang begitu ia kenali terdengar memelas di ujung sana.
Aku akan menikah, ujar Adelia dingin saat nomor berkode luar negeri kini berhasil terhubung dengannya. Setelah berhari-hari ia mengabaikan setiap pesan dari Ray, laki-laki itu akhirnya menghubunginya melalui panggilan. Del, jangan seperti ini. Hanya bersabar 2 tahun lagi, apa itu begitu sulit bagimu? Suara memelas bercampur kesal terdengar jelas di telinga Adelia. Namun gadis yang sudah rapi dengan pakaian kerja itu sama sekali tidak peduli. Aku sudah bersabar bertahun-tahun, Ray. Aku butuh kepastian. Papa dan Bunda tidak ingin jika aku terus menjalani hubungan yang tidak halal ini. Del, jangan seperti ini. Kamu tahu aku tidak akan bisa kembali apapun yang terjadi. Kalau begitu lanjutkan semua keinginanmu itu. Dan berhenti menggangguku. Panggilan ia akhiri. Dadanya sesak namun air mata seakan enggan untuk keluar dari tempatnya. Brengsek, Adelia duduk di atas ranjangnya. Menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu kembali menghembuskannya perlahan. Sejujurnya ini tidak mudah. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Setelah berhasil meredam segala kegundahan hatinya, Adelia melangkah keluar dari dalam kamar menuju ruang makan di mana papa dan bundanya sedang menunggu. Sarapan pagi yang tidak sehangat bisanya. Setelah adu bargantasi dengan sang papa beberapa hari yang lalu, Adelia lebih banyak diam. Sifat usilnya yang selalu mampu meramaikan suasana menghilang entah kemana. Ia makan dengan tenang, hingga sarapan yang ada di atas putingnya tandas. Adel pamit bun, pa, ucap Adelia seraya beranjak dari atas kursi yang ia duduki. Ia melangkah mendekati 2 orang parubaya yang sudah beberapa hari ini selalu menutup mulut mereka rapat-rapat. Adel mau menikah, papa atur saja kapan waktunya. Ujarnya setelah menyalami punggung tangan papa dan bundanya. Enggak apa-apa. Bunda sudah membatalkannya jika kamu masih ingin menunggu Ray kembali. Jawab Farah. Sedangkan Zidan masih tidak ingin bersuara. Tidak. Adel tidak berniat untuk menunggunya. Papa atur saja kapan mereka akan datang. Dan kabari Adel. Tatapan Adelia masih tetap tertuju pada lelaki parubaya yang masih menutup mulutnya rapat-rapat. Adel pamit, ucapnya lagi setelah tidak mendengar sepatah kata pun dari bibir sang papa. Ia lalu melangkah keluar dari ruang makan menuju pintu depan. Mobil berwarna merah dengan miliknya mulai melaju dan meninggalkan pelataran rumah mewah milik orang tuanya. Ponselnya bergetar, namun ia abaikan. Pagi ini ia sudah memutuskan. Dan semuanya sudah selesai. Tidak ingin kejadian antara papa dan sang kakak dulu terulang kembali. Lagi pula semuanya memang benar. Ray lebih memilih karirnya daripada hubungan mereka. Mas, tegur Farah setelah mobil putrinya terdengar sudah meninggalkan pelataran rumah. Zidan tersenyum jahil. Ini nggak gratis ya. Malam nanti harus dibayar lunas. Ujarnya. Awas saja jika lelaki pilihan kamu itu akan menyakiti putriku. Ucap Zidan mengancam. Dia lelaki baik. Tenang saja. Aku gak akan salah menilai seseorang. Jawab Farah yakin. Zidan mengangguk. Mau kemana? Cegahnya saat Farah sudah beranjak dan hendak meninggalkan ruang makan. Mau mengabari Mbak Regina. Jawab Farah. Lunasi dulu hutangmu. Baru lanjutkan rencanamu itu. Ujar Zidan lalu menarik tangan istrinya menuju kamar. Gila ya. Sudah tua ingat umur mas ini masih pagi. Dasar. Kesal Farah. Ia melangkah cepat meninggalkan suaminya di ruang makan. Di sebuah rumah yang tidak kalah mewah. Yana duduk diam di atas meja yang ada di dalam ruang ganti. Sedangkan Alvaras masih memilih baju yang akan ia pakai ke kantor hari ini sambil terus berdecak kesal. Sudah sebulan berlalu mereka tinggal di rumah ini. Dan hampir setiap hari drama mencari baju yang akan ia pakai bekerja akan selalu mengawali pagi mereka. Lelaki yang semakin hari semakin aneh. Selalu saja membuat kepalanya pusing dengan berbagai aturan dan larangan. Kalau kamu nggak mau aku pakai baju seperti ini, kenapa kamu siapkan? Yana menatap suaminya dengan tatapan aneh. Ya aku juga nggak tahu sayang. Kemarin-kemarin kamu terlihat biasa-biasa aja pakai baju seperti ini. Tapi sekarang aku nggak rela. Jawab Alvaras. Apalagi tatapan para karyawan di kantor yang selalu saja tertuju padamu. Sambungnya.
Yana mendengus kesal. Pasalnya ini bukan pertama kalinya mereka menghabiskan banyak waktu di ruang ganti hanya untuk mencari pakaian yang pada akhirnya akan ia kenakan juga. Terus sekarang gimana? Aku yakin bentar lagi papa akan pecat kamu karena keuangan perusahaan yang amburadul tanpa aku. Ujar Yana gemas bercampur kesal. Yana turun dari atas meja. Lalu melangkah mendekati suaminya yang terlihat kebingungan di depan lemari pakaian. Hari ini aku pakai ini dulu. Nanti setelah pulang kantor kita mampir ke toko baju dan mengganti semua pakaian kerjaku. Ujar Yana memberi saran. Namun, ia yakin sarannya ini akan kembali dilupakan setelah selesai bekerja. Karena mereka hanya akan berakhir kelelahan dengan peluh bercucuran entah itu di dalam ruangan mewah suaminya atau di dalam mobil yang masih terparkir di depan rumah mereka. Alvaras terlihat ragu. Bagaimana kalau kamu di rumah aja? Tunggu aku pulang. Ucapnya tidak mau kalah dan semakin memberi saran aneh. Yana menarik nafasnya untuk mengurangi kekesalan yang semakin hari semakin menumpuk. Sayang di kantor banyak kerjaan. Laporan keuangan akan berantakan jika bukan aku yang menanganinya. Bujuknya berusaha untuk tetap sabar meladeni keanehan Alvaras. Baiklah. Tapi hari ini aja. Yana mengangguk. Jadi yang mana? Tanya Yana. Alvaras menarik sepasang blus dan rok selutut dengan ragu dari dalam lemari. Lalu menyerahkan 2 potong pakaian itu pada istrinya. Baiklah. Aku pakai ini yakin ya. Jangan minta diganti lagi. Alvaras kembali mengangguk. Setelah berhasil melewati drama ganti baju di pagi hari, Yana menarik tangan suaminya menuju meja makan.